pembelajaran matematika bersama Fidan. Jadi di video ini kita akan bahas nih gimana caranya mengembangkan soal rutin menjadi soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Tapi tenang, soal HOTS itu bukan berarti soal yang sulit, soal yang bikin pusing. Justru soal itu akan membantu kita berpikir lebih mendalam lagi dari sebelumnya. Jadi langsung saja, yuk kita mulai. Jadi, HOTS itu adalah singkatan dari Higher Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, tujuannya bukan sekedar menyelesaikan soal, tetapi juga memahami, menganalisis, mengevaluasi, bahkan menciptakan. Nah, soal HOTS ini tuh bukan soal yang sulit, namun soal yang mendorong kita untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Jadi, yang diuji itu bukan cuma hafalan rumus, tetapi juga cara berpikirnya. Contohnya gini nih. Jadi kita mulai dari soal rutin tentang transformasi geometrik. Soalnya yaitu tentukan peta dari titik X plus 2,3Y dicerminkan terhadap sumbu Y dan kemudian dirotasikan 180 derajat terhadap titik pusat. Nah, soal ini bisa kita kembangkan nih menjadi soal HOTS dengan 4 teknik pengembangan, yaitu teknik yang pertama adalah here is the answer, what could the question be? Teknik yang kedua, make up your own. Teknik yang ketiga, what if? Dan teknik yang keempat adalah all answer. Oke, sekarang kita bahas satu persatu nih tekniknya. Teknik yang pertama yaitu here is the answer, what could the question be? Nah, teknik ini itu dimulai dari jawaban, bukan pertanyaan. Jadi, siswa diberi hasil akhir dari suatu proses, lalu diminta nih untuk menebak. Kira-kira kalau jawabannya seperti ini, pertanyaannya seperti apa ya? Nah, teknik ini melatih research thinking siswa atau berpikir terbalik. Nah, ini efektif untuk memperkuat pemahaman konsep siswa. Dalam soal ini, siswa itu diberikan titik peta dari suatu transformasi, kemudian siswa diminta nih untuk menentukan titik prapetanya, titik asalnya itu berapa gitu. Nah, jadi siswa perlu benar-benar paham nih cara kerja transformasi untuk bisa membalik prosesnya. Nah, teknik yang kedua yaitu make up your own. Di teknik ini, siswa diminta untuk membuat soal mereka sendiri berdasarkan informasi yang telah diberikan pada soal. Nah, ini baik nih untuk melatih kreativitas dan pemahaman siswa secara menyeluruh. Kalau siswa itu sudah bisa membuat soalnya sendiri, itu tandanya mereka paham betul apa yang sedang dipelajarinya. Nah, dalam soal transformasi geometri ini, kita diberikan gambar ada 2 titik nih, titik prapeta dan titik peta. Lalu siswa diminta nih untuk menyusun transformasi geometri apa saja yang bisa memetakan titik prapeta ini menjadi titik peta tersebut. Jadi, ada banyak kemungkinan nih transformasinya dan siswa bebas untuk bereksplorasi. Disinilah kreativitas siswa itu diuji. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu what if. Teknik ini itu mengajak siswa untuk berpikir gimana kalau kondisinya itu diubah gitu. Nah, ini melatih keterampilan berpikir kritis dan mengevaluasi situasi. Dalam soal transformasi geometri ini, kita bisa tanya nih, bagaimana jika urutan transformasi di soal itu diubah? Misalnya, gimana kalau rotasinya dilakukan terlebih dahulu sebelum pencerminan? Apakah hasilnya sama atau berubah? Atau pertanyaan lainnya, misalnya, bagaimana jika sudut rotasinya itu bukan 180 derajat, tapi 90 derajat? Nah, di sini siswa diajak untuk mengevaluasi, membandingkan, dan juga berpikir kritis. Nah, yang terakhir yaitu teknik yang keempat adalah all answer. Nah, teknik ini mendorong siswa untuk mencari semua kemungkinan jawaban yang sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi bukan hanya mencari satu jawaban benar saja, tapi berpikir secara terbuka nih dan melihat semua opsi yang mungkin. Jadi pada soal ini itu bersifat open-ended. Misalnya nih, diketahui hasil akhir dari sebuah transformasi adalah titik A aksen yaitu 4,-1. Transformasinya terdiri dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, lalu dirotasi negatif 270 derajat terhadap titik pusat. Nah, siswa itu diminta untuk mencari 2 nilai H yang berbeda dan menentukan titik awal atau titik prapeta yang mungkin.
Nah, di sini siswa diajak nih untuk mengeksplorasi, membalik proses, dan menguji berbagai kemungkinan. Ini dapat mendorong cara berpikir fleksibel dan logis, bukan sekedar mengikuti langkah yang bersifat prosedural. Baik, jadi dari keempat teknik pengembangan soal tadi, kita bisa lihat nih satu hal penting, yaitu soal HOTS itu bukanlah soal yang sulit, melainkan soal yang membuat kita berpikir lebih tinggi dan lebih mendalam lagi dari sebelumnya. Jadi, kita tidak hanya mengikuti langkah-langkah secara prosedural saja, namun juga berpikir lebih kritis nih. Kenapa sih bisa begitu? Gimana kalau ininya diubah? Bisa nggak sih kalau dikerjakan menggunakan cara lain? Nah, disitulah letak pembelajaran bermakna. Kita jadi lebih mandiri, lebih kreatif, dan lebih terbiasa untuk berpikir kritis, logis, serta terbuka, supaya kemampuan berpikir kita bisa terus berkembang nih. Dan tentu strategi belajarnya juga harus naik level. Jadi harapannya kita tidak hanya bisa nih menyelesaikan soal, tapi kita juga bisa untuk membuat soal sendiri gitu. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat guru, siswa, atau siapapun yang belajar matematika. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan takut untuk berpikir. Kalau kamu suka konten belajar kayak